Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hera Aira. Makasih banget buat bunda-bunda, teman-teman, mami-mami, kakak-kakak, atau adik-adik, atau siapapun lah ya yang udah ngeklik video ini. Oke, sesuai thumbnail yang tertera dan judul yang tertera ya. Kali ini aku mau share video tentang evaluasi budgeting yang udah aku lakuin di bulan Mei. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sebelum lanjut ke video, gimana semuanya? Baik-baik aja, semoga sehat selalu. Semoga kalau ada yang dalam kondisi kurang sehat disehatkan, diangkat penyakitnya, dan juga semoga kalau yang misalnya dompetnya yang kurang sehat disehatkan ya teman-teman. Dan yang penting tetap bahagia walaupun gimana keadaannya, menikmati hidup gitu ya. Oke, ini udah lanjut aja. Aku udah buka-buka, lihat di dompet pintar aku tadi buat grocery shopping itu habis. Terus untuk yang arisan-arisan itu karena kewajiban jadi udah sesuai ya nominalnya. Nah, ini yang bersisa alhamdulillah banget di budget belanja mingguan. Walaupun sisanya nggak banyak banget gitu ya, tapi alhamdulillah tetap ada. Jadi menurut aku fungsi dari budgeting ini kerasa banget. Andai kata ya belasan ribu begini, kita maksudnya pakai dompet biasa, nggak kita budgetin, ini nggak bakal kedetek sampai di akhir bulan dong. Hanya belasan ribu udah pasti deh itu jadi cilok, cimol, gorengan atau apalah gitu ya teman-teman. Udah pasti dijajanin jadi bakso apa gimana. Tapi karena pakai sistem budgeting begini, jadi ada slot tersendiri gitu. Kayak walaupun belanja bulanan kita belanja mingguannya udah segitu gitu ya, jadi nggak kita ambil lagi gitu ya, nggak kita congkel lagi gitu uangnya. Jadi nanti dari sisa-sisa yang sedikit dari slot-slot setiap kategori itu insya Allah bisa menjadi bukit untuk ditabung gitu ya. Kali ini aku dubbingnya atau voice overnya agak ngebut ya teman-teman, karena durasi video ini sangat singkat, padat dan jelas, 8 menit lebih aja gitu ya. Pokoknya inti dari evaluasi ini menurut aku sangat penting itu ya gitu deh, kita jadi tahu gitu mana anggaran yang lebih, mana anggaran yang kurang, mana yang pas. Jadi untuk bulan kedepannya kita nganggarinnya tuh bisa lebih sesuai gitu. Andai kata pun kita nggak merubah anggaran, kita bisa nge-keep gitu ya. Misalnya kayak di bulan ini nih buat anggaran beras. Jadi tuh aku buat bulan ini itu kelebihan di anggaran beras, dari yang biasanya 100.000 itu bersisa di bulan ini, di bulan Mei ini jadinya tuh ngepas, nggak ada sisanya, malahan kekurangan 5.000 gitu ya, 105.000 gitu penggunaan untuk anggaran beras. Dan itu evaluasi tersendirinya juga karena beli berasnya itu di merek yang beda ya teman-teman, karena beda merek kan harganya otomatis beda. Nah, jadi buat di bulan Juni ini aku bakal pesen ke Pak Suami, karena biasanya aku tuh nitip Pak Suami belinya gitu ya. Kadang udah ribet gitu ya, titip gitu. Aku bakal pesen belinya brand yang sama gitu ya, supaya harganya sama gitu, sesuai budget. Andai kata pun misalnya kalau udah naik gitu ya, berarti aku harus naikin budgetnya untuk di bulan-bulan selanjutnya. Nah, selain budget beras nih, ada juga yang over budget, yaitu di sosial, di objek sosial. Di kategori sosial ini teman-teman, jadi aku itu mengkategorikan kayak buat kado, undangan, atau misalnya pergi sumbangan, yang kayak gitu-gitulah ya teman-teman, yang hablubinanas gitu ya, pokoknya untuk hubungan sesama manusia gitu ya, untuk kelingkungan yang kayak gitulah. Makanya di sini ada kelebihan, tapi alhamdulillah itu ke cover dari dana tak terduga. Jadi di bulan sebelumnya, di bulan yang waktu bulan puasa, dana tak terduga aku itu aman,
bersisa banyak karena kan nggak banyak undangan, nggak banyak acara-acara gitulah ya teman-teman. Otomatis pengeluaran untuk sosialnya juga itu ngepas dan nggak perlu ngambil dari dana tak terduga. Tapi ya udah, yang penting semuanya udah sesuai dan kekurangannya itu masih ke cover dengan budget yang ada ya teman-teman. Gak sampai harus kita ngambil dari budget tabungan yang udah disisihkan dari pendapatan gitu ya. Karena percaya deh gitu ya, sesuatu yang kita berikan dengan rasa ikhlas gitu ya, dana yang kita keluarkan dengan rasa ikhlas, hati yang senang, insya Allah itu memberi impact positif ya bagi kita teman-teman. Walaupun gak mutlak kembalinya itu dalam bentuk materi. Misalnya kita memberi materi, kembalinya dalam bentuk materi itu belum tentu gitu ya teman-teman. Menyenangkan hati orang lain, menyenangkan hati manusia lain dengan apa yang kita berikan itu juga memberi dampak positif ya. Jadi kayak kita ngeliat senyum orang gitu ya yang kita kasih gitu kan, kita seneng ya teman-teman. Dan juga hatinya yang baik. Terus misalnya biasanya, makasih ya, semoga kamu bahagia selalu, semoga kamu sehat selalu. Terkadang kita itu yang gak ternilai itu ya teman-teman, doa orang lain yang ikhlas mendoakan kita dengan baik gitu. Nggak semuanya itu bisa dihitung dengan materi gitu. Jadi kalau saatnya memang mau ngasih kado, mau ngasih apa ya, pokoknya ikhlas, tulus gitu ya. Insya Allah balasannya itu bukan hanya senilai materi gitu ya. Nah ini tadi aku balik lagi ke video ya, jadi udah ketulis nih evaluasinya. Jadi untuk mengcover kekurangan dana itu alhamdulillah bisa ke cover dari anggaran tak terduga gitu ya. Terus sisanya walaupun gak banyak, alhamdulillah bisa insya Allah dimanfaatin di tabungan atau sinking fund aku ya. Jadi sisa dana di bulan ini itu 28.000. Sebenarnya itu deg-degan banget di bulan Mei ini ya teman-teman, karena bulan Mei ini bulan peralihan ya. Dari Ramadan, dari Lebaran gitu, aku tuh banyak banget malas masaknya, banyak jajannya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, walaupun sisanya sedikit, tapi ya nggak sampai harus kayak ngambil dana tabungan gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah sisanya ini aku mau masukin ke sinking fund jangka pendek, yaitu untuk perawatan kendaraan. Jadi aku masukin ke perawatan kendaraan bermotor ya teman-teman. Nambahin yang udah ada buat ya bisa nanti dipakein buat ganti oli gitu ya. Kalau teman-teman semua gimana nih? Udah pada budgeting juga belum? Udah evaluasi juga belum? Kalau belum, yuk mari yuk dimulai yuk. Budgeting itu nggak perlu harus nulis yang bagus, nggak perlu harus gimana. Kalau teman-teman sukanya pakai Excel bisa, mau pakai note aja di handphone juga bisa, atau pakai aplikasi juga bisa. Pokoknya intinya kita mencoba memanage keuangan gitu ya. Nggak mesti yang sudah berumah tangga, yang masih single, yang masih sendiri juga bisa banget. Bahkan dari anak sekolah, anak kuliahan itu udah bagus banget kalau udah mulai bisa mengenal budgeting gitu ya. Aku aja nyesel nih baru mulai budgeting saat sudah berumah tangga gitu ya, karena baru nyadar gitu kebutuhannya banyak. Coba kalau dari dulu mungkin udah lebih banyak tabungannya ya. Ya tapi itu berandai-andai, pokoknya kita ke depannya semoga lebih baik. Makasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye.